Halo teman-teman Dokutalk, kembali lagi di channel Dokutalk, suatu channel yang membahas suatu literasi keuangan terkait dengan dinamika ekonomi dan kondisi pasar modal Indonesia. Kali ini saya ditemani oleh sahabat saya, Pak Eri Kusnadi. Beliau adalah Director Batavia Prosperindo Asset Management. Halo Pak Benny. Selamat pagi Pak. Pagi. Terima kasih atas kedatangannya. Sama-sama dengan senang hati. Selain itu, saya juga ditemani oleh Pak Eko Listianto. Beliau adalah Director Deputy Indef. Ya, selamat pagi, Pak Eko. Selamat pagi, Mas Benny. Ya, jadi hari ini kita akan bahas mengenai situasi dinamika global terkait dengan inflasi atau yang kita kenal tahun ini adalah hyperinflasi. Saya ke Pak Eko dulu. Jadi Pak, kuartal kedua PDB kita di 2022 ini cukup melegakan, yakni kita mencapai 5,44%. Bahkan di kuartal ketiga, Ibu Sri Mulyani memberikan statement range-nya di 5,3 bahkan sampai 6%, khusus untuk di kuartal ketiga ini. Nah, banyak juga pernyataan dari pejabat-pejabat kita seperti Pak Erlangga ya, mengatakan bahwa tahun ini optimis di atas 5%. Bahkan Bank Dana Asia kemarin merevisi untuk pertumbuhan ekonomi kita itu mencapai 5,4 yang sebelumnya 5,2. Nah, tapi di sisi lain kami ya Pak ya, saya melihat bahwa pertama kita juga tidak deny bahwa rupiah sempat tembus 15.300 ya. Dan juga The Fed kemarin mengambil kebijakan untuk menaikkan tingkat suku bunga 75 bips. Relatif ini sangat agresif sekali Pak. Ya, yang ketiga, menurut data DebtQ itu terjadi yang namanya capital outflow 148 triliun, khususnya di pasar obligasi Indonesia, surat hutang negara. Nah, yang keempat Pak, kita tahu bahwa kenaikan Pertalite, kenaikan solar, ini BBM bersubsidi, pemerintah mengambil kebijakan untuk menaikkan. Nah, di mana kenaikannya ini dilakukan di September, dan impact daripada inflasinya itu akan terjadi di kuartal keempat. Yang saya mau tanyakan ke Pak Eko, bagaimana pandangan Pak Eko terhadap ekonomi Indonesia di kuartal keempat 2022 ini? Apakah kita dalam kondisi baik-baik saja Pak? Atau dengan yang tadi saya sebutkan, 4 poin tadi, kita kecenderungannya khawatir Pak untuk saat ini? Silakan Pak Eko. Ya, terima kasih Mas Benny ya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih nih kepada Dokutalk nih udah mengundang saya ya yang mewakili Indef untuk ya berbagi inilah ya analisis di sini. Mudah-mudahan nanti bermanfaat buat ini ya teman-teman yang menyimak acara ini begitu. Nah, tadi begini Mas Benny ya, sebetulnya tadi sudah cukup detail ya data-data yang istilahnya bisa menjadi challenge begitu. Kenapa angka dari pemerintah ya ini kira-kira ya cukup optimis sekali begitu kalau saya melihat ya bisa narasinya adalah tumbuh di atas target kan begitu, karena targetnya itu 5,2 sebetulnya di tahun ini, dan baik Menteri Keuangan ya ataupun juga Menko Perekonomian menyampaikan bahkan mungkin bisa lebih tinggi dari itu. Tetapi kalau saya melihatnya ya mungkin ini situasi pandangan semacam ini terjadi ya sebelum katakanlah ya 1-2 bulan terakhir ya, di mana tantangan ekonomi itu sudah terasa sekali begitu ya, dari mulai ya kita lihat ya harga energi yang kemudian juga pemerintah mengambil langkah untuk menaikkan harga BBM begitu, ini tentu akan berdampak ke masyarakat. Dan yang kedua adalah ya aspek tadi ya nilai tukar. Itu nilai tukar ini sebetulnya adalah sebuah fenomena yang sangat ini ya, ini isunya current gitu ya, jadi benar-benar yang terkini, dan ya ini adalah aspek dari respon para pelaku ya terutama di dunia keuangan begitu ya, di mana kemudian kalau nilai tukar melemah ya artinya sebetulnya ya ada problem kan begitu ya dalam optimisme ya dalam mencapai target-target yang tadi disampaikan, outlook-nya ya sangat positif begitu. Mudah-mudahan itu terjadi, tetapi kalau ngelihat tantangan ya mungkin sampai di akhir tahun atau triwulan keempat tadi memang harapan untuk 5% itu menurut saya masih ada ya, artinya kemungkinan memang akan tumbuh 5%-an begitu, tetapi kalau di atas target ini saya terus terang ya masih agak meragukan, terutama untuk triwulan keempatnya begitu, karena kalau triwulan ketiga ini ya 2 bulan pertama ya Juli Agustus itu kelihatan memang ada
akselerasinya begitu. Nah, memang tapi problemnya adalah di triwulan ketiga ada kenaikan BBM, walaupun PMI kita ya, Pro Manufacturing Index-nya itu masih di atas 50 ya, masih bagus gitu, masih ekspansif. Tetapi memang current isu sekarang itu ya dari mulai kenaikan harga ya, terus kemudian biaya produksi yang meningkat itu terasa ya, karena hantamannya dari sisi harga ya, harga BBM sebagai faktor input tadi meningkat, terus dari sisi rupiahnya itu juga melemah, yaitu buat dunia usaha juga menjadi tantangan begitu. Walaupun di isu yang lain memang pelemahan rupiah ini kalau menurut saya masih wajar dalam konteks dibandingkan negara tetangga ya, kita masih lebih baik lah begitu. Tapi memang nggak ada yang bisa menghindari ya dampak dari kenaikan suku bunga Amerika yang sangat agresif. Ya respon di Indonesia ya terutama menaikkan suku bunga acuan, terus kemudian juga menjaga bagaimana kemudian agar tidak kehabisan BBM yang kemarin dinaikkan itu tadi begitu. Oke, Pak Eko, banyak pandangan yang menyatakan bahwa dengan kenaikan harga Pertalite dan BBM bersubsidi solar juga ya, sangat disayangkan pemerintah mengambil kebijakan untuk menaikkan harga tersebut. Sebab disinyalir ini akan memicu inflasi, Pak. Nah, bagaimana Pak Eko melihat kebijakan ini, Pak, terkait dengan inflasi yang saat ini yang terjadi ya? Oke, begini Mas Benny, kalau pandangan saya itu begini, pilihannya memang tidak banyak ya pada saat ini. Kenapa? Karena disampaikan oleh pemerintah bahwa BBM kita itu kalau tidak ada kebijakan yang ekstra begitu ya, hanya cukup sampai Oktober gitu. Nah, berarti kalau hanya cukup sampai Oktober, setelah Oktober mau gimana nih gitu kan? Kan harus ditambah kan begitu. Nah, opsinya adalah ketika nambah ini apakah ya dengan total tidak ada kenaikan harga begitu ya, jadi memang harga yang sama dan itu berarti subsidinya harus ditambah karena harga minyak juga masih tinggi ya sampai sekarang, diperkirakan hampir sampai 200 triliun penambahan itu gitu. Atau opsi lain begitu ya, harganya diangkat sedikit ya, atau subsidinya dikurangi sedikit begitu, dengan harapan ya beban dari APBN-nya juga berkurang begitu. Nah, memang ya kalau saya sih cenderung sebetulnya ya karena subsidi ini bagaimanapun yang akses adalah pemilik kendaraan yang itu tidak miskin ya sebetulnya ya, ya semiskin-miskinnya orang yang punya motor itu kalau di Indonesia tidak bisa dibilang miskin lagi gitu, karena indikator punya motor itu langsung dicoret ya di dalam data BPS sebagai orang miskin gitu. Nah, sehingga menurut saya kenaikan ini diperlukan begitu, tetapi kan ini belum menyelesaikan masalah sebetulnya, karena ternyata walaupun sudah dinaikkan subsidinya masih tetap ratusan triliun juga untuk nambah ini ya sampai Desember gitu ketersediaan. Ini yang menjadi tantangannya begitu. Tetapi setidaknya agak lebih mengurangi tekanan ya dari APBN itu sendiri begitu, sehingga memang ini diperlukan. Tapi memang dampaknya ke pertumbuhan ekonomi ya, karena ada penyesuaian harga, terus kemudian ya inflasi, dan itu juga akan mengoreksi pertumbuhan ekonomi. Tapi ya tadi ya dengan hitung-hitungan sudah ada kenaikan BBM saja, dugaan saya memang masih bisa 5% di tahun ini begitu. Pak Eko, saya ke Pak Eri dulu. Pak Eri, dengan melihat gejolak yang saat ini terjadi di pasar modal, saya melihat Sun tenor 10 tahun itu yield-nya sudah 7,4%. Belum lagi tadi malam sempat Treasury yield US itu yang 10 tahun itu sempat tembus 4%. Nah, bagaimana pandangan Pak Eri terhadap situasi ekonomi Indonesia di kuartal keempat ini? Iya, mungkin menyambung yang tadi sudah Pak Eko sampaikan ya. Jadi saya rasa sebenarnya kalau sampai dengan akhir tahun 2022 ini secara overall ekonomi kita harusnya masih cukup resilient, karena kalau kita kalau kita lihat di negara-negara lain penyesuaian moneter itu sudah terjadi sejak awal tahun, sedangkan kalau di tempat kita penyesuaian moneter itu baru berjalan di kuartal ketiga menuju kuartal 4. Selain daripada itu, inflasi yang tadi sudah dibahas juga merupakan sebenarnya fenomena global, kita juga termasuk yang terlambat merasakannya. Jadi high inflation itu kalau di US contohnya sudah terjadi sejak tahun lalu. Kalau di Eropa mungkin lebih signifikan tahun ini, tapi kurang lebih mereka sama-sama mengalami high inflationary era itu sudah sejak tahun lalu gitu ya. Jadi kita baru merasakan higher inflation itu sedikit di awal tahun, lebih tinggi di second half atau semester kedua. Itu pun karena tadi Pak Eko sampaikan pemerintah sudah harus mengambil keputusan untuk menaikkan harga BBM. Jadi apa yang menjadi beban
di global economy, di major market itu baru kita rasakan di second half ini gitu ya. Dan itu biasanya ada lagging period ya untuk dampaknya itu fully kick in terhadap ekonomi kita. Jadi saya rasa sampai dengan 2022 masih cukup oke. Walaupun kita tidak bisa melihat indikatornya semuanya bagus dalam pengertian yang ideal, tapi sebenarnya secara praktikal bagusnya ini bagus beneran. Dalam artian kalau bagus ideal kan ya kita maunya positif semuanya gitu ya. Tapi bagus praktikal yang saya sampaikan di sini adalah dibandingkan dengan yang lain. Biasanya kita tuh setara atau lebih parah, kita itu pelemahannya dalam beberapa hal lebih baik. Contohnya tadi yield obligasi yang Pak Benny sampaikan, lalu nilai tukar rupiah, dan bahkan untuk pasar saham, surprisingly kita menjadi salah satu yang sangat sedikit di dunia yang masih positif year to date-nya. Oke, Pak, kalau Pak Eri melihat investor untuk saat ini, Pak, bagaimana mereka mesti menyikapi situasi ini, khususnya dalam pasar saham, pasar obligasi, apakah ini waktu yang tepat untuk mereka mempertimbangkan masuk ke pasar saham dan obligasi saat ini? Baik, jadi menurut saya Pak Benny, mungkin kalau kita bicara investasi, perencanaan keuangan, saya rasa sih tidak perlu ada hal khusus yang harus dilakukan oleh investor selain daripada melakukan apa yang seperti biasa sudah dilakukan. Karena yang kita tidak inginkan sebagai seorang investor menyikapi kondisi seperti ini adalah kita melakukan panic decision. Apakah itu panic buying, panic selling, lalu salah pilih aset kelas dan lain-lain. Kita harus disiplin sesuai dengan aset kelas kita. Memang mungkin kalau suku bunga naik, kelihatannya obligasi menjadi sepertinya kurang menarik gitu. Tapi bagi investor yang konservatif, ya nggak tiba-tiba terus pindah ke pasar saham juga. It's creating another problem gitu Pak Benny. Jadi menurut saya tidak ada hal spesial yang harus dilakukan sebagai seorang investor selain stick dengan profil risikonya, perencanaan keuangannya, lalu tenornya, kebutuhan aset kelas yang mana gitu untuk kendaraan dia. Tapi mungkin memang harus ada sedikit penyesuaian dari cara berinvestasi. Mungkin kalau di pasar obligasi kita harus lebih bersabar ya, lebih mengandalkan penerimaan dari kupon. Lalu kalau investasinya di reksadana mungkin cari reksadana obligasi yang durasinya lebih pendek gitu ya, jangan yang terlalu panjang. Nah, kalau di pasar saham saya rasa harus disiplin averaging, disiplin averaging ini bukan lihat tanggal, bukan lihat bulan, tapi lihat posisi. Nah, kalau misalkan dari posisi terakhir dibandingkan dengan sekarang selisihnya sudah lumayan, kita melakukan averaging sambil bersabar. Karena terlepas dari fundamental ekonomi yang kita sangat strong, yang tadi Pak Eko sudah sampaikan, kalau kita bicara pasar saham tidak bisa dihindari news-news jangka pendek, sentimen-sentimen jangka pendek, walaupun datangnya dari luar negeri nih, yang buruk-buruk nih Pak Benny ya. Tetap saja karena kita sudah menjadi satu desa yang besar karena teknologi ini, we cannot avoid that gitu ya. So kita bisa melihat bagaimana indeks bisa turun 10%, padahal di domestik tidak ada berita buruk apapun gitu ya. Jadi ini yang kita harus waspadai sebagai seorang investor saham maupun investor obligasi, baik secara langsung maupun reksadana, di tengah kondisi yang mungkin belum sampai menantang kalau di domestik ya, tapi saya boleh kategorikan sekarang sudah cenderung noisy, cenderung noisy gitu ya, gaduh dengan kekhawatiran yang akan terjadi di masa depan. Kurang lebih seperti itu. Pak, ada 2 pertanyaan lagi dari saya. Untuk yield obligasi 10 tahun itu Sun 7,4% itu apakah sudah menarik Pak untuk saat ini? Nah, yang kedua, sampai akhir tahun apakah Pak Eri punya pandangan di level IHSG kita itu idealnya ada di berapa dengan mempertimbangkan situasi saat ini? Oke. Pertanyaan Pak Benny susah banget dua-duanya. Tapi lebih susah yang obligasi Pak, Pak Benny. Kenapa? Karena dalam kondisi normal Pak, kayaknya dalam kondisi normal dalam artian tidak dibantu sama komoditas ya Pak ya, seperti sekarang. Saya rasa untuk bertahan di bawah 7,5 agak tough ya. Jadi ini dibantu dengan komoditas, dibantu dengan rupiah yang cukup stabil, makanya bonds kita atau obligasi Sun yang tenor 10 tahun ini bisa bertahan di bawah 7,5 ini udah suatu prestasi. Tapi kalau misalkan kita gunakan perhitungan di internal kita oleh tim riset kita, berbagai faktor kita akomodir di dalam, tentunya termasuk likuiditas yang sangat melimpah saat ini, masih hingga saat ini melimpah. Buktinya sederhana Pak Benny, deposito bank belum mau naik gitu ya. Walaupun BI rate sudah naik, deposito belum mau naik, artinya likuiditas masih melimpah.
digabungkan dengan berbagai indikator lainnya, kita rasa rentang obligasi pemerintah Republik Indonesia tenor 10 tahun di akhir tahun antara 7,0 sampai 7,6. Pendapat pribadi saya akan lebih cenderung ke sebelah kanan, karena BI saat ini sudah dalam siklus ikutan menaikkan suku bunga. Sedangkan untuk pasar saham, karena masih ditopang oleh GDP yang expansion, sehingga perusahaan-perusahaan di dalam Indonesia juga harusnya mengalami profit expansion, ya. Walaupun nanti mungkin akan terkalibrasi sedikit karena ada kenaikan BBM. Kita rasa IHSG masih bisa mencapai 7.400 sampai 7.700. Kami hitung berdasarkan pertumbuhan laba, asumsinya antara 12 sampai 17%. Nah, yang belum kami hitung, Pak Beni, dari 7.400 sampai 7.700 itu yang belum kami hitung adalah faktor sentimen. Karena tidak bisa diukur, tidak bisa dikuantitatifkan gitu ya, Pak Beni. Jadi mungkin kalau ada deviasi di sini dan di sana, mungkin lebih banyak disebabkan oleh faktor news dan sentimen, bukan dari sisi fundamental. Karena kalau dari sisi fundamental, kita rasa earning dan revenue-nya itu akan selaras dengan target kami. Sektor yang paling diunggulkan, Pak, sampai di kuartal keempat ini? Kalau kita bicara sektor yang diunggulkan, sebenarnya cukup banyak ya Pak Beni ya, perusahaan yang atau sektor-sektor yang menghasilkan kinerja sangat bagus. Namun pada saat kita bicara pasar modal, pasar saham, kinerja yang bagus tersebut harus disambut juga dengan sentimen gitu ya. Nah, mungkin kita rasa mungkin saya pakai beberapa sektor atau beberapa jenis perusahaan yang kebetulan menjadi sektor peak di berbagai reksadana kita ya Pak ya, karena agak sulit kalau kita lihat mana yang bagus, mana yang jelek, karena nanti nggak translate di pasar sahamnya. Nah, beberapa sektor yang menurut kami menarik, yang tersebar di berbagai reksadana kami, tentunya banking, ya kinerjanya sangat bagus, terus bobotnya juga besar. Kedua telco, kita juga melihat ini kombinasi antara cyclical dan defensif gitu ya, jadi it's a good combination. Lalu kita juga suka di komoditas, baik itu yang bersifat energi maupun metal, selaras juga dengan reformasi hilirisasi komoditasnya pemerintah. Dan yang terakhir ya mungkin ada beberapa tactical play di properti dan healthcare. Tapi itu lebih tactical. Baik, Pak Eri, terima kasih. Saya ke Pak Eko kembali. Pak Eko, kemarin Ibu Sri Mulyani ada memberikan statement, bahkan ada dengan kata-kata tahun 2023 itu akan terjadi resesi gelap. Jadi beliau melihat bahwa kenaikan tingkat suku bunga di negara lain, khususnya US, Eropa, itu akan dipastikan perlambatan ekonomi di 2023 itu terjadi. Yang saya mau tanyakan ke Pak Eko, Pak, bahwa kita tahu tahun 2022 itu harga komoditas itu melonjak sangat tajam dan APBN kita surplus, diuntungkan karena kenaikan harga komoditi itu. Kalau memang tahun 2023 dunia akan mengalami resesi, Pak, apakah kita tetap yakin bahwa komoditas itu menjadi penyangga APBN yang surplus kita, Pak, di 2023? Silakan, Pak Eko. Oke ya 2023 ya kalau ya sudah disampaikan ya outlook dari pemerintah ya, juga mungkin berdasarkan informasi-informasi yang juga kita peroleh dari lembaga internasional, bahwa memang perkembangannya sepertinya ada awan gelap gitu ya di 2023, sehingga kalau kita bicara soal ketika kemudian peluang resesi ini semakin meningkat di 2023, namanya resesi itu adalah kelesuan di ekonomi ya, aktivitas ekonominya itu tumbuhnya melambat begitu, bahkan sampai negatif kalau sudah resesi begitu. Nah, implikasinya apa? Tentu saja permintaan komoditas itu turun ya. Biasanya kalau permintaannya turun ya karena juga harganya juga akan ikut turun kan begitu. Nah, implikasinya tentu saja kalau kepada pendapatan negara, kepada penerimaan negara tentu akan turun juga begitu, karena topangannya sangat besar ya, kayak sekarang ya dikatakan surplus tadi itu karena ya kayak tercermin sekali ya dari neraca perdagangan kita yang sudah lebih dari 25 bulan ya, mungkin 27 bulan atau 28 bulan selalu surplus begitu dari komoditas. Kalau harga dunianya ikutan turun ya nanti akan terimplikasi kepada penerimaannya ya. Nah, ini akan terjadi, berarti APBN tahun depan ya kemampuan untuk mengandalkan komoditas ya bisa dikatakan menurun ya dibandingkan tahun ini gitu, support dari kenaikan harga komoditas. Berarti harus ada dong gitu ya mekanisme bagaimana mengatasi situasi ini ketika harga komoditas tidak setinggi tahun ini kan begitu.
Nah, ini yang mungkin ya harus dipikirkan oleh pemerintah begitu. Shifting untuk penerimaan ini harus diambilkan dari mana begitu supaya tetap menjaga support APBN ya terhadap pertumbuhan ekonomi begitu. Ya, Pak Eko, apakah optimis tahun 2023 itu masih akan PDB kita itu di atas 5% ya Pak ya? 5,3 ya target daripada pemerintah ya? Kalau dibilang optimis, saya sedikit ini ya, agak lebih pesimis kalau 5,3 ya. Kemungkinan untuk bisa mencapai 5% ya dengan situasi globalnya semacam tadi ya disampaikan oleh Bu Menteri sendiri itu agak susah gitu mencapai 5% itu ya. Tapi memang ya dugaan saya mungkin bisa di atas 4,5 ya, mungkin sekitar 4,8 itu angka kayaknya yang lebih realistis ya untuk dicapai di tahun depan. Tapi tentu saja pemerintah tidak mau kan target tahun depan itu lebih rendah dari tahun ini kan begitu ya. Karena itu bagaimanapun pemerintah harus memberikan optimisme kepada publik begitu. Nah, aspek lainnya yang harus kita ingat adalah resesi itu di globalnya ya. Penurunan itu di sebagian besar di negara-negara lain. Nah, untuk Indonesia sebetulnya ya tidak, ya dugaan saya tidak akan terjadi sampai resesi ya. Tapi memang ada penurunan pertumbuhan ekonomi dibandingkan situasi tahun ini begitu. Jadi ya ekonomi masih bergerak, cuma tidak setinggi tahun ini begitu. Ya, artinya kita melihat bahwa global itu mengalami perlambatan. Indonesia ada impact tapi relatif masih termanage ya Pak ya. Artinya tidak sampai, kemungkinannya tidak sampai masuk ke dalam zona resesi. Kurang lebih begitu ya Pak yang saya tangkap ya. Iya, begitu. Karena memang juga hubungan kita dengan global ini juga unik juga ya. Jadi negaranya besar tapi tingkat ekspor terhadap PDB itu baru 40-an% ya, total 40% dari PDB. Artinya ini sangat rendah dibandingkan beberapa negara tetangga ya, Malaysia, Vietnam itu udah di atas 100% begitu terhadap PDB-nya. Jadi memang sangat erat ya, kalau globalnya bergejolak dia langsung ikutan juga turun seperti sekarang. Tapi kita agak terbetengi gitu ya, agak imun dengan fenomena global ini. Cuma persoalannya kalau globalnya akselerasi, kita juga nggak cepat juga akselerasinya begitu. Oke. Pak Eko, banyak juga pandangan yang mengatakan bahwa harga minyak mentah dunia itu mengalami penurunan. Kemungkinannya ya tahun depan ya. Apakah ada potensi dari pemerintah untuk bisa menurunkan kembali harga BBM Pak di tahun 2023 ini? Ya, nah ini menarik nih ya sebetulnya ya. Kalau harga minyak dunia bisa turun di bawah asumsi makro yang dibikin ya, tahun depan kan asumsinya sekitar 90 atau 100 begitu ya. Nah, itu ada kemungkinan ya peluang turun. Pertama dari sisi hitungan, ini kan hitungan teknis saja gitu kan ya. Kalau asumsinya jauh di bawah, misalkan kan World Bank itu menyampaikan ya kalau nggak salah itu sekitar tahun depan itu kira-kira minyak itu bisa hanya 58 US dolar ya per barrel gitu. Berarti kan turun tajam dibandingkan tahun ini. Nah, sementara kita juga asumsinya sangat tinggi ya. Kalau kemudian asumsinya turun, apa bisa lebih rendah ya dari asumsi ya harus diturunkan. Itu faktor pertama. Faktor keduanya, tahun politik. Jadi strategis sekali itu kalau nurunin harga BBM. Electability bisa naik ya terhadap partai yang berkuasa begitu. Mungkin ya itu ya nanti kita lihat aja ya. Karena keputusan ke BBM itu lebih politik dibandingkan hitung-hitungan ekonomi ya. Karena sebetulnya kita dulu pernah punya aturan kalau BBM naik itu ya disesuaikan ya, tiap 3 bulan itu harga BBM itu harusnya disesuaikan dengan di perkembangan di harga pasar. Ini yang kita tunda terus sampai kemudian numpuk sekarang ya, dari kemarin itu sampai harus naikin rata-rata Rp2.000 itu. Nah ya ke depan juga begitu, karena ini pernah kejadian juga itu Mas ya, beberapa waktu periode SBY kan itu pernah kejadian ya, menjelang pemilu juga nurunin harga BBM begitu. Mungkin saja. Banyak juga Pak yang tanya ya, waktu minyak mentah dunia turun, negara lain turun, kenapa Indonesia malah naik September kemarin gitu. Jadi memang di sini kita perlu sampaikan ke pemirsa ya Pak ya, bahwa ada kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah yang memang mengikuti situasi di Indonesia sendiri gitu Pak. Benar ya, kayak tadi misalkan ya itu bisa terjawab sebetulnya karena apa? Karena subsidi kompensasi, namanya kompensasi ya, itu sudah dimulai dari awal tahun, itu memang sudah ada di Pertamina ya, udah gede gitu, sehingga itu yang nggak memungkinkan untuk begitu harga dunia sekarang minyak ini agak turun begitu ya, tidak setinggi waktu awal-awal konflik Rusia Ukraina itu, tapi kan juga masih di atas asumsi makro kan begitu, sehingga ya tetap harus dibayar gitu ya, karena kita mentop up dari subsidi kompensasi itu udah dari awal tahun begitu, itu yang nanti akan dibayarkan ke Pertamina gitu. Satu lagi Pak,
banyak juga yang mempertanyakan BLT hanya berlaku 4 kali. Sedangkan kenaikan BBM ini selamanya, kan pada bilang seperti itu. Bagaimana Pak Eko menanggapi hal ini? Apakah BLT ini dirasa tidak cukup? Gitu. Jadi gini ya, ya yang bagus itu masyarakat yang tidak menerima BLT ya. Sebenarnya orang menerima BLT kan terpaksa karena dia miskin sehingga terima BLT. 4 bulan, hitungannya bagaimana sih? Itu gini, dampak kenaikan dari BBM ini ada istilahnya first round, second round begitu ya. Jadi dampak yang paling cepat itu ke transportasi biasanya ya. Langsung itu harga transportasi seketika juga kan pada minta naik gitu kan. Termasuk ojek online misalkan begitu ya. Nah yang kedua biasanya terus second roundnya itu ke makanan ya, harga makanan, pangan dan lain-lain gitu. Nah kemudian yang ketiga ya third roundnya ya, dampak ketiganya. Nah setelah itu kan efeknya menjadi quote and quote ya tidak bisa dikatakan netral, tapi pada keseimbangan harga yang baru kira-kira gitu. Ya sebetulnya BLT itu untuk mengantisipasi itu saja ya. Jadi pada saat kemudian terjadi efek kenaikan inflasi itu karena harga BBM yang dinaikkan oleh pemerintah itu, disitulah kemudian dikompensasi dengan BLT. Jadi ya kalau bicara setelah itu kan kalau kenaikan ini selamanya, ya iya, tapi kemudian kan sudah terjadi penyesuaian-penyesuaian tadi begitu ya terhadap harga. Jadi sebetulnya mempersiapkan masyarakat yang paling terdampak ya. Ya kalau semua ini ya tetap terasa itu Mas ya, walaupun sudah 4 bulan setelah nggak ada BLT ya, kalau harganya nggak bisa turun lagi ya tetap terasa kan begitu. Baik Pak Eko, saya ke Pak Eri. Terima kasih Pak Eko. Pak Eri, tadi kita udah bahas 2022, kita juga cukup optimis lah ya, 2022 ini di atas 5%. Tadi Pak Eko juga sudah sampaikan. Nah ini kita masuk 2023 Pak. Ibu Sri Mulyani mengatakan kalimatnya buka potensi resesi lagi. Dunia itu kemungkinan besar resesi. Nah, posisi Indonesia ini di 2023 seperti apa? Tadi saya sempat tanyakan ke Pak Eko juga. Saya ngelihat harga komoditas itu tahun 2023 itu akan mengalami pelemahan. Nah, terkait dengan Pak Eri, apakah obligasi saham masih instrumen yang menarik Pak di tahun 2023? Iya, jadi mungkin kalau kita kaitkan dengan view global yang terjadi ya Pak Beni ya. Jadi bank sentral ini kan kekhawatiran resesi ini muncul karena bank sentral dunia mencoba menormalisasi policy mereka. Di saat yang bersamaan mereka mencoba bertarung dengan inflasi yang agak tinggi gitu ya. Nah di sini sebenarnya mereka sendiri itu mencoba semuanya untuk mencapai 2023 yang soft landing, ya, mencoba mencari yang soft landing. Tapi sebagai seorang investor biasanya selalu think for the worst dulu ya, prepare for the worst dulu gitu. Jadi memang ketakutannya ataupun koreksinya terutama di global market itu seakan-akan sudah kayak resesi beneran lah gitu ya, somewhat ya sudah kayak resesi beneran. Nah, cuman kalau kita lihat di sini ya masih ada harapan lah. Cuman memang kita juga tidak boleh terlalu menggantungkan harapan di sisi yang terlalu ekstrim, di sisi yang positif gitu ya. Nah, sehingga kita juga harus manage our expectation di tahun 2023. Karena secara domestik Pak Beni, pemulihan ekonomi itu cenderung akan mencapai titik optimal di tahun ini. Jadi terlepas untuk Indonesia. Jadi terlepas global mau resesi atau nggak resesi, 2023 itu akan terjadi normalisasi. Tahun normalisasi untuk Indonesia. Tadi karena account yang surplus mungkin akan mulai memudar. Kenapa? Karena komoditasnya juga akan mulai memudar. Belum sampai teritori jelek tapi akan memudar. Terus laba-laba perusahaan yang loncat-loncat tahun lalu dan tahun ini, tahun depan akan tumbuh normal. Jadi kalau kita lihat secara sekilas kok tahun ini laba tumbuh 20%, tahun depan kok laba cuma tumbuh 5%, turun dong? Enggak, naik. Tapi naiknya enggak 20%, naiknya 5%. Apakah di 2022 ini sudah anti klimaks, Pak? Saya rasa belum sampai anti klimaks. Kalau anti klimaks itu kan artinya habis itu turun. Iya. Ya, kalau ini tuh pemulihannya sudah optimal, sampai mencapai titik optimal, kita sudah kembali ke pre-pandemic level, sehingga kita tumbuh di normal kita yang sesungguhnya. Nah, tumbuh normal kita yang sesungguhnya itu kalau laba perusahaan 5-10%. Jadi kita nggak bisa harap laba itu tumbuh lagi 20%, 30%. Kenapa kemarin tumbuh 20-30%? Karena mulainya dari bawah. Di 2020-nya hancur. Jadi itu yang kita harus lihat dulu bahwa tahun depan itu bukan turun, tapi naiknya lebih sedikit. Naiknya lebih rendah.
Karena kalau turun, berarti kalau tahun ini labanya 100, tahun depan jadi 90. Nah, tahun depan tuh target perkiraan kita nggak jadi 90, tapi jadi 105. Oke. Cuman naiknya 5. Nah, tahun ini dari 80 ke 100, naiknya 20 gitu. Nah, itu yang something yang mungkin kita harus sama-sama aware. Itu terlepas dari global mau resesi atau enggak. Nah, dengan adanya risk of global recession, sedikit banyak pasti terpengaruh. Karena kan tadi globalisasi itu telah membuat dunia seakan-akan satu desa yang besar gitu ya. Nah, tapi Pak Eko tadi juga sampaikan tepat sekali bahwa Indonesia itu tapi sayangnya bukan anak gaul gitu ya. Kalau di dalam jaringan ekonomi dunia gitu ya. Jadi kalau Indonesia besok tiba-tiba tutup gitu ya, yang sakit gara-gara Indonesia itu lebih sedikit. Bukan nggak ada, tapi lebih sedikit misalkan dibandingkan dengan Taiwan yang tutup, China yang tutup, Korea Selatan yang tutup misalkan, karena mereka itu sudah bagian dari supply chain management dunia yang sangat erat sekali. Nah, di situ kita bisa ada blessingnya, blessingnya artinya apapun dampak eksternal itu akan lebih terminimize, bukan tidak ada tapi lebih terminimize di Indonesia. Walaupun kebalikan Pak Eko tadi sampaikan, begitu mereka ngegas ya kita ikutan juga positif, tapi kita nggak akan terpengaruh lebih optimal secara signifikan karena memang keterkaitan atau keterpautan ekonomi kita terhadap ekonomi global itu tidak terlalu erat sekali, tidak terlalu terintegrasi gitu ya. Jadi masuk ke pertanyaan utama Pak Benny, apa yang harus dilakukan oleh para investor bonds dan juga dan juga saham? Menurut saya in time of correction ya it's the time for shopping gitu ya. Jadi tahun depan kalau memang yang terburuk yang terjadi, saya rasa tahun depan bisa menjadi tahun akumulasi. Jadi tetap lakukan perencanaan keuangan dan investasi kita seperti biasa, tapi mungkin memang arahnya itu akan lebih banyak menjadi tahun akumulasi, karena kalau terjadi koreksi, artinya kan kita quote-unquote beli barang yang sama atau yang bagus, tapi dengan harga yang lebih murah. Saya rasa sih lebih ke sana. Bonds juga jadi akan menarik, Pak. Misalkan yield, ya Pak ya, saya bukan meramal sih, tapi misalkan yield jadi di atas 7,5 gitu kan, it's more interesting. Dan pada saat nanti ekonomi sudah mencapai titik terendahnya, pemerintah-pemerintah di seluruh dunia harus kembali menstimulus ekonomi tersebut dengan cara menurunkan bunga. Iya. Mungkin tidak 2023, mungkin 2024 gitu kan, tapi kan tahun akumulasi di tahun depan ini akan kita panen di tahun berikutnya. Saya kebayangnya seperti itu, Pak Benny. Jadi Pak Eri melihat bahwa 2023 itu masih tetap menjanjikan ya Pak ya untuk pasar saham kita dan juga obligasi ini bisa dibilang suatu hal yang interesting juga, khususnya apabila di atas 7,5 ya Pak ya yieldnya ya. Misalkan di atas 7,5. Bagi kita challenging Pak, challenging, tapi there's still opportunity karena asumsi ekonomi tadi Pak Eko juga sampaikan masih bisa tumbuh 4 kok. Kalau misalkan tumbuh 4 harusnya theoretically saham juga masih naik, tapi kan ada sentimen tadi. Nah, jadi tahun depan itu menurut kita masih cukup oke, tapi challenging. If the worst yang terjadi, yaitu menjadi tahun akumulasi yang nanti kita panen di tahun berikutnya lagi. Saya melihatnya seperti itu. Kalau misalkan ada pandangan begini Pak, bahwa katakanlah memang kita tumbuhnya di 4,5-4,6% ya, kita punya PDB ya, itu masih lebih baik kebanding tetangga-tetangga lain, khususnya di US, di Eropa, di Inggris yang memang mereka akan kecenderungannya resesi probabilitasnya lebih besar. Apakah sah nggak Pak pandangan seperti itu? Karena nggak apple to apple, jadi agak kurang tepat sebenarnya. Jadi kalau Indonesia tumbuhnya cuma 2% misalkan gitu ya, tumbuh sih 2%, US cuma 0, atau cuma 1, tapi itu bukan level optimal kita. Jadi setiap negara itu punya level optimal, ini Pak Eko yang sebenarnya lebih canggih untuk menghitungnya. Punya suatu level pertumbuhan ekonomi yang optimal, supaya seluruh kantong, seluruh sektor, seluruh pemain itu kebagian. Nah, dan itu sangat tergantung sama struktur ekonomi setiap negara yang berbeda-beda. Kombinasi ekspor-import, terus domestik atau yang tadi ekspornya gitu ya, kombinasi dengan domestik ekonominya, terus antara investment ataupun consumption, terus antara sektor formal sama informal, itu akan menentukan setiap negara punya titik optimal pertumbuhan ekonomi di berapa. So, kalau di atas 4 harusnya masih oke. Dan itu kita nggak bisa compare apple to apple, US cuma 1 atau cuma 2, enggak. Karena beda struktur, beda cerita gitu. Tapi kalau Indonesia di bawah 4, menurut saya itu di bawah level optimal, itu sakitnya akan lebih berasa. Tapi kalau masih bisa 4,5,
I think nggak terlalu berasa lah. Iya. Yang kena dampaknya itu masih bisa teroffset dari yang sisi yang lain. Saya rasa seperti itu, Pak Oke. Benny. Thank you, Pak Eri. Saya ke Pak Eko. Pak Eko, pertanyaan terakhir, Pak. Menurut Pak Eko, apa yang harus dilakukan oleh pengambil kebijakan, khususnya pemerintah di tahun 2023, yang kita tahu kita akan masuk ke dalam fase perlambatan ekonomi global, gitu. Silakan, Pak Eko. Ya, yang perlu dilakukan pemerintah pertama ya melihat bagaimanapun ini adalah dampak global. Yang beda dari cerita-cerita sebelumnya tentang dampak global itu adalah bagaimana kemudian Amerika itu cara ngomongnya ya, the Fed ini itu udah nggak pakai ini ya, jadi tegas sekali gitu ya. Saya pengen inflasi 2% pada akhirnya gitu. Caranya gimana? Naikin bunga dan lain-lain. Jadi dengan itu sebenarnya clear ya, sehingga kita bisa anticipate ya, mengantisipasi ini begitu. Nah, salah satunya tadi 2023 kemungkinan penghasilan ya dari komoditas itu akan lebih rendah. Berarti arahnya kemana? Ya tadi ya disampaikan oleh Pak Eri bahwa ada juga kan harus di top up dari yang lain kan, utang kan gitu ya, dari SBN ya, dengan yield yang juga harus menarik kan begitu. Karena tingkat bunga trennya lagi meninggi nih sampai tahun depan begitu. Nah sehingga pertama itu ya, walaupun kita tetap harus mengukur juga gitu ya kapasitas dari birokrasi sebetulnya yang saya mau lihat itu. Kalau birokrasinya bisa lebih efektif ya, bisa cepat ya kinerjanya untuk membelanjakan. Nah ini sebetulnya dorongan ekonominya ada. Nah kadang-kadang sudah terlanjur ya di setting defisitnya agak tinggi seperti tahun ini atau tahun kemarin begitu, tapi daya serapnya juga segitu-gitu aja gitu karena mereka punya capacity kan begitu. Nah ini yang harus dilihat oleh pemerintah. Yang kedua, kalau kita lihat ya sebetulnya adanya penurunan harga komoditas termasuk harga energi itu juga membuat APBN itu lebih quote and quote agak lebih aman ya dari aspek tadi subsidi BBM dan lain-lain. Isu itu mungkin akan turun ya di tahun depan begitu, akan menurun dibandingkan challenge-nya di hari ini gitu ya. Sehingga ya itu bisa menjadi modal ya bagi pemerintah untuk katakanlah membuat kebijakan yang lebih ke arah struktural. Jadi yang kita perlukan itu sebenarnya bagaimana mendorong sisi transformasi ekonominya. Pasca pandemi ini kita hanya mau balik seperti 2019 atau mau bikin yang lain nih gitu. Mumpung juga dunianya itu lagi juga turun ya, dan kita agak lebih aman kan tadi ya dari efek globalnya ini begitu, sehingga sebenarnya itu yang diperlukan begitu. Oke, jadi tahun 2023 ini pemerintah kurang lebih yang saya tangkap dari Pak Eko mesti memikirkan pos lain lah ya dari harga komoditi yang kita perkirakan akan melambat ya. Bagaimana mengkompensasikan dari harga komoditas ini ya. Betul ya Pak? Benar ya. Pertama dari sisi penerimaan itu ya, bagaimana mencari sumber lain di luar komoditas. Yang kedua dari sisi belanja, jangan lupa pandemi tahun depan sudah berakhir ya, insya Allah sudah berakhir, sehingga juga belanja sosial dan lain-lain yang kemarin besar ya, pembelian vaksin, orang kena COVID terus kemudian dibayar oleh pemerintah, itu juga sudah tidak ada lagi. Berarti tahun depan itu bisa dipakai untuk apa? Belanja modal. Karena bagaimanapun ya pemerintah juga harus menunjukkan kan di akhir periode Pak Jokowi kedua itu harus kelihatan tuh infrastrukturnya seperti apa, tambahan-tambahan infrastrukturnya, target-target itu pasti akan dikejar di tahun depan gitu. Di situ butuh APBN gitu. Pak Eko apakah khawatir Pak dengan 2023 Pak? Secara pribadi Pak Eko? Saya nggak khawatir ya, karena gini, naturalnya gitu seperti disampaikan Pak Eri tadi, Indonesia itu pertumbuhannya yaitu disupport oleh banyak orang ya. Memang tidak terlalu gede sih, tapi banyak orang gitu. Artinya resiko pun terdistribusi ke banyak orang gitu ya. Itu yang membuat bagaimanapun kok sepertinya ekonomi memang akan lesu. Iya, tapi konsumsinya tetap tinggi, orang penduduknya 270 juta begitu. Ini yang menjadi bantalan kita ya. Memang ini kelebihan kita sebetulnya ya. Jadi walaupun globalnya mungkin akan melambat, tapi ya asal ekonomi kita masih kita bisa jaga ya, setidaknya dari dalam negeri ini masih bisa diandalkan begitu. Oke, terima kasih Pak Eko. Ya, sama-sama. Pak Eri, dengan yang kita sudah bahas mengenai tahun 2023 nanti, ada inflasi, ada perlambatan ekonomi, saya lebih mau tanya spesifik. Sempat Ibu Sri Mulyani di beberapa bulan yang lalu mengatakan millennials ini akan kesulitan untuk membeli rumah karena harga properti naik, ada inflasi. Nah, Pak Eri, apakah ada pesan-pesan khusus untuk teman-teman kita yang millennials
Gen Z supaya mereka bisa mengantisipasi yang dikatakan Bu Sri Mulyani tadi. Silakan Pak. Iya, jadi mungkin sebenarnya kalau milenial atau Gen Z atau yang anak-anak sekarang ini akan kesulitan membeli properti, sebenarnya saya juga masih kesulitan Pak Benny loh. Iya. Jadi memang kalau kita ngomongin Jakarta ya, Jakarta has transformed menjadi kota internasional, megapolitan. Jadi ya, kita juga harus manage, kita punya ekspektasi. Harga properti mana yang kita jadikan tolok ukur gitu ya. Kalau kita ngomongin Jakarta itu sudah setara Hong Kong, Singapura, Shanghai, New York. Tentunya dengan skala yang berbeda ya, tapi it's a megapolitan gitu ya. Jadi ya memang kita nggak bisa jadikan tolok ukur harga properti di Jakarta dan sekitarnya gitu ya sebagai tolok ukur gitu ya. Nah, jadi kita harus juga mengukur kemampuan kita lah, itu yang pertama. Karena keinginan itu the sky is the limit ya Pak Benny ya. Jadi ya nggak kita harus objektif dulu di mananya. Artinya disesuaikan dengan kapasitas dan kemampuan ya Pak. Betul. Nah, tapi yang Bu Sri Mulyani katakan tadi betul, dengan bunga yang meningkat gitu ya. Tentunya kan berarti cost of borrowing ya, atau biaya meminjam itu menjadi lebih tinggi ya. Cuman kan kita beruntungnya sekarang perbankan juga banyak memberikan promo. Biasanya tahun-tahun awal nyicil itu kan biasanya bunganya lebih rendah gitu ya, sehingga kita dimampukan dulu untuk memulai gitu ya. Dan menurut saya itu suatu rezeki gitu ya, yang harus kita syukuri, karena kan karir kita harusnya mengalami peningkatan. Ya, di peningkatan karir tersebut kita akan bisa mengakomodir biaya pinjaman yang lebih meningkat di kemudian hari, gaji kita juga meningkat. Malah syukur-syukur setelah, biasanya kan fix 3 tahun tuh Pak, Pak Benny ya. Nah, syukur-syukur setelah 3 tahun malah turun gitu ya. Jadi itu. Nah, cuman dari tips keuangannya, selain dari yang pertama tadi mengukur kemampuan diri sendiri dengan objektif, yang kedua adalah ya memang harus disiplin keuangan sedini mungkin. Ya, kita harus alokasikan penghasilan kita sekecil apapun untuk disimpan atau diinvestasikan. Nah, mungkin kalau misalkan bagi sebagian teman-teman dokutok, wah investasi kejauhan ya sudah, simpan dulu deh. Simpan aja. Karena lebih sulit menyimpan uangnya daripada menginvestasikannya. Kalau mau menginvestasikannya, buka YouTube, buka channel dokutok, itu segala macam jalan sudah disediakan. Tapi kalau nggak ada uang yang untuk diinvestasikan, ya kita nggak bisa ngomong apa-apa gitu ya. Jadi disiplin ataupun kebiasaan menyisihkan uang untuk disimpan itu yang paling penting. Jadi kita ready untuk menghadapi segala macam kebutuhan di siklus kehidupan kita ke depannya. Selain itu, dan juga untuk menghadapi tantangan-tantangan keuangan yang mungkin datang. Oke, terima kasih Pak Eri. Satu pertanyaan yang sama dengan Pak Eko. Pak Eri, apakah khawatir dengan tahun 2023? Saya khawatir enggak, tapi cautious. Ya. Jadi kita harus lebih waspada. Ya, karena kita nggak tahu eksternal ini sanggup nggak kita tahan, sanggup nggak kita filter, atau ternyata bablas. Nah, itu lebih ke situ. Tapi kalau sampai khawatir, enggak, tapi saya lebih waspada. Oke, baik Pak Eko, Pak Eri, menurut saya sampai di sini ya diskusi kita ya. Semoga diskusi kita ini bisa memberikan manfaat buat masyarakat Indonesia terkait dengan literasi keuangan. Saya sampaikan terima kasih banyak ya Pak Eko ya, Pak Eri ya. Sama-sama.